Di tengah gemerlapnya kota Madiun, saat kendaraan berlalu lalang tanpa henti dan orang-orang sibuk mengejar mimpi mereka, ada satu titik sunyi yang penuh haru. Di sudut jalan kecil, seorang anak perempuan berusia 12 tahun duduk bersimpuh, menjajakan nasi kucing dengan tatapan yang tak pernah padam. Namanya Maya. Ia bukan hanya sedang mencari nafkah, tapi sedang mempertaruhkan hidup demi satu-satunya orang yang ia punya, nenek tercintanya. Assalamualaikum sahabat Musafir Cerita. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Jangan lupa bagikan jika cerita ini menyentuh hatimu. Di sebuah sudut tersembunyi kota Madiun, tepat di belakang pasar tradisional yang riuh oleh suara tawar-menawar, terdapat sebuah rumah reot berdinding triplek dan beratapkan seng berkarat. Jika hujan datang, rumah itu bukan tempat berteduh yang aman. Air menetes dari celah-celah atap, membuat lantai tanahnya basah dan licin. Di sanalah tinggal seorang anak perempuan berusia 12 tahun bernama Maya, bersama neneknya yang sudah renta. Sejak usia 5 tahun, Maya sudah kehilangan ayah dan ibunya dalam kecelakaan lalu lintas saat mereka dalam perjalanan mencari kerja keluar kota. Sejak saat itu, hidup Maya tak lagi sama. Tak ada lagi pelukan hangat seorang ibu yang membangunkannya. Tak ada lagi suara lembut ayah yang membacakan dongeng sebelum tidur. Dunia kecilnya runtuh. Namun satu-satunya pelita yang tersisa adalah neneknya, yang kini terbaring lemah karena sakit. Hari-hari pertama setelah kepergian orang tuanya adalah hari-hari penuh air mata. Maya yang saat itu masih kecil tak paham benar arti kehilangan. Tapi ia tahu betul bahwa dunia mendadak terasa sangat sepi. Ia kerap duduk di depan rumah, menatap langit sambil memeluk boneka lusuh warisan ibunya, berharap kedua orang tuanya turun dari langit dan memeluknya kembali. Tapi harapan itu hanya tinggal mimpi. Satu-satunya yang memeluknya kini adalah nenek yang mulai renta, dengan tangan gemetar namun hati yang begitu hangat. Nenek Maya, yang biasa dipanggil Makti, adalah sosok sederhana yang menyimpan lautan cinta dalam hatinya. Meski tubuhnya tak lagi kuat, ia berusaha melakukan semuanya sendiri saat Maya masih terlalu kecil untuk membantu. Ia menjahit kain bekas menjadi lap dapur, menanam sayur di pekarangan sempit, bahkan memetik daun singkong dari pinggir kali untuk dijual. Semua dilakukan agar cucunya tidak merasa kekurangan. Tapi waktu tak bisa dilawan. Tubuh Makti perlahan kalah oleh usia. Ia mulai mudah lelah, nafasnya kerap tersengal, dan tangannya sering gemetar saat mengangkat panci. Maya yang tumbuh dengan melihat perjuangan neneknya, mulai peka dan mengerti arti tanggung jawab. Saat teman-teman sebayanya berlarian mengejar layangan atau bermain boneka plastik, Maya mulai belajar menyapu halaman, mencuci piring, dan membantu memijat kaki neneknya setiap malam. Ia tak pernah mengeluh. Karena di matanya, nenek adalah segalanya. Nenek bukan hanya orang yang merawatnya. Nenek adalah ibu, ayah, sahabat, dan guru kehidupan. Maya menyimpan dalam hatinya satu tekad. Aku harus menjaga nenek seperti beliau dulu menjagaku. Dan sejak saat itu, ia memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk usianya yang masih belia. Setiap hari Maya bangun lebih pagi dari ayam jantan. Ia akan menyiapkan air hangat untuk neneknya, menyeduh teh manis, dan jika beruntung masih ada nasi sisa semalam, ia panaskan kembali untuk sarapan mereka berdua. Jika tidak ada, Maya hanya akan merebus air dan mencampurnya dengan sedikit garam sebagai pengganjal perut. Meskipun hidup mereka amat sederhana, tak pernah sekalipun Maya mengeluh. Baginya, selama bisa melihat neneknya tersenyum dan bernapas, maka hidupnya sudah cukup. Maya kemudian berjalan kaki menuju warung milik Buati, tetangga mereka yang baik hati. Buati mempercayakan Maya untuk membantu menjajakan nasi kucing yang dikemas dalam bungkusan daun pisang. Meski keuntungan yang didapat Maya tak seberapa, itu sudah cukup untuk membeli 1 butir telur atau selembar obat untuk neneknya. Maya akan membawa nasi kucing itu dengan menggunakan kardus kecil yang diikat tali rafia, lalu menjajakan di dekat lampu merah, di perempatan besar kota Madiun. Di sela-sela menunggu pembeli, Maya sering membaca doa-doa dari sobekan kertas yang diberi guru ngaji di masjid sekitar. Ia duduk bersila di trotoar,
bersandar pada tiang lampu, menengadahkan tangan kecilnya sambil berdoa lirih. Ya Allah, tolong sembuhkan nenekku. Aku rela tidak makan asal nenek sembuh. Kata-kata itu seperti mantra yang ia ulang tiap hari, dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengar suara anak kecil yang tulus mencintai keluarganya. Meski Maya berjualan di pinggir jalan, tak sedikit orang yang memperhatikan kehadirannya. Beberapa pernah menawarinya uang tanpa membeli dagangannya. Namun Maya selalu menolak dengan sopan. Ia bilang, "Terima kasih, tapi belilah nasi kucingku saja, biar aku tetap bisa bantu buati." Ada kebanggaan tersendiri dalam dirinya, bahwa ia bisa membantu orang lain sembari tetap berusaha untuk dirinya sendiri dan neneknya. Ia tak ingin dikasihani, ia hanya ingin diberi kesempatan. Bahkan ketika hujan deras mengguyur kota dan tubuh kecilnya basah kuyup tanpa pelindung, Maya tetap bertahan. Kardus nasi kucingnya ia tutupi dengan kantong kresek, dan ia duduk di pojokan, menggigil sambil melindungi dagangannya. Ia tak menangis, tak marah, hanya diam dengan tatapan penuh tekad. Banyak orang dewasa yang menangis karena tekanan hidup, tapi Maya menelan semuanya dalam diam, lalu pulang ke rumah dengan langkah gontai dan senyuman palsu agar neneknya tidak khawatir. Neneknya tahu, cucunya memikul beban terlalu berat. Tapi setiap kali ingin menangis melihat Maya bersusah payah, Makti hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, panjangkan umurku, beri aku kesehatan, jangan biarkan Maya kehilangan lagi. Di malam hari, setelah semua nasi kucingnya habis atau ketika hari mulai gelap, Maya akan pulang menyusuri gang sempit sambil menenteng kotak kosong. Sampai di rumah, ia segera mengecek napas neneknya, menyeka keningnya dengan kain basah, dan memberi obat yang dibelinya dari apotek kecil. Kadang Maya hanya makan sepotong kerupuk, karena uangnya habis untuk membeli vitamin. Tapi ia selalu bilang, "Nenek dulu waktu aku sakit, rela nggak tidur semalaman. Sekarang giliranku." Saat nenek tidur, Maya duduk di sudut rumah, menulis di buku catatan kecil yang ia temukan di tempat sampah. Di dalamnya ia tulis semua keinginannya. Ingin jadi perawat, ingin punya rumah yang atapnya nggak bocor, ingin lihat nenek jalan-jalan di taman. Tulisan tangannya bergetar, penuh coretan, tapi setiap kalimat penuh harapan. Dunia Maya memang sempit dan berat, tapi hatinya luas dan terang. Di usia yang begitu muda, Maya telah mengerti arti cinta tanpa pamrih, kerja keras tanpa keluhan, dan kesetiaan tanpa syarat. Ia mungkin tidak punya apa-apa secara materi, tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketulusan murni yang tumbuh dari cinta seorang cucu kepada neneknya. Setiap pagi setelah menyuapi nenek dan memastikan kondisi tubuhnya tak terlalu lemah, Maya segera mengambil kardus nasi kucing yang sudah ia siapkan sejak semalam. Di dalam kardus itu ada belasan bungkus nasi kucing dengan lauk tempe kering dan sambal teri, makanan murah meriah yang biasa dibeli tukang becak, buruh bangunan, atau pedagang kaki lima. Kardus itu kemudian ia gendong di punggung kecilnya, dan ia berjalan kaki menyusuri gang sempit hingga tiba di perempatan jalan besar kota Madiun. Di sanalah ia berdiri, tepat di bawah bayang-bayang tiang lampu merah yang menjulang tinggi. Maya sudah terbiasa dengan suara klakson, deruk knalpot, dan wajah-wajah acuh tak acuh para pengendara. Tapi ia tak gentar. Setiap kali lampu menyala merah, ia berjalan cepat mendekat ke mobil-mobil dan motor, menawarkan dagangannya dengan senyum lembut. Nasi kucingnya. "Pak, Bu, buat sarapan," ucapnya lirih namun penuh harap. Tak semua berhenti, tak semua menoleh. Bahkan kadang ada yang hanya melirik lalu menutup jendela mobil mereka. Tapi Maya tetap sabar. Ia tahu, hidup tak selalu seindah cerita dongeng. Meski begitu, di antara semua orang yang lewat, ada saja satu dua yang membalas senyumannya, membeli satu bungkus nasi lalu memberinya semangat. Bagi Maya, momen seperti itu adalah hadiah dari langit. Ia akan menyisihkan uang hasil jualannya, menaruhnya di kantong kanan baju lusuhnya, dan menghitungnya diam-diam saat duduk di trotoar. "Alhamdulillah, tinggal sedikit lagi buat beli obat batuk nenek," bisiknya penuh syukur. Ia tidak pernah mengeluh soal cuaca, rasa malu, atau pandangan sinis. Karena bagi Maya, setiap rupiah yang ia kumpulkan adalah cinta,
cinta yang tak bisa dibeli dan tak bisa dibayar. Saat siang menjelang dan matahari mulai membakar aspal jalanan, Maya biasanya sudah kelelahan. Tapi ia tidak langsung pulang. Ia duduk bersila di bawah pohon di dekat trotoar, menaruh kardusnya di depan, dan meneguk air putih dari botol plastik bekas. Kadang-kadang, jika dagangan masih banyak, ia menguatkan diri untuk bertahan hingga sore. Yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan apakah nenek di rumah sudah minum obat, apakah panci di dapur masih ada isinya, atau apakah malam nanti mereka masih punya beras. Maya tidak hanya menjual nasi kucing. Kadang jika Bu Wati memberinya titipan tambahan seperti kerupuk atau gorengan, Maya akan membawanya juga. Setiap hari adalah ujian baru. Hujan deras, panas menyengat, orang-orang yang acuh, bahkan polisi yang melarang anak-anak berjualan di jalan. Tapi Maya punya tekad baja. Ia pernah berkata kepada Bu Wati, "Saya nggak mau minta-minta, Bu. Saya cuma pengen nenek sehat, dan saya bisa bantu sedikit-sedikit." Tak sedikit pula orang yang menanyakan keberadaan orang tuanya. "Kamu jualan sendirian? Ibunya kemana?" Dan Maya hanya tersenyum, lalu menjawab pelan, "Sudah nggak ada." Kalimat itu sederhana, tapi menyimpan lautan duka. Namun Maya tak ingin dikasihani. Ia hanya ingin dimengerti. Ia ingin orang tahu bahwa anak kecil sepertinya juga bisa kuat, jika cinta dan tanggung jawab telah tumbuh sejak usia dini. Setelah semua nasi kucing habis atau tubuhnya tak lagi kuat untuk berdiri, Maya pulang ke rumah. Langkahnya lambat, kadang tertatih, tapi senyumnya tetap tergurat meski kelelahan. Sesampainya di rumah, hal pertama yang ia lakukan adalah membuka pintu dengan pelan, lalu berlari kecil ke kamar neneknya. Jika nenek masih tertidur, ia akan duduk di sampingnya, menggenggam tangan keriput itu, dan mencium keningnya. "Maya pulang. Nek, Maya bawa uang buat beli obat," bisiknya. Tak jarang, malam-malam Maya diisi dengan merawat sang nenek yang batuk terus-menerus atau demam tinggi. Ia akan menyalakan lilin kecil karena listrik sering padam, lalu mengompres kepala neneknya dengan kain basah. Tak ada rasa takut. Yang ada hanya kasih sayang dan pengorbanan. Ia bahkan rela tidak makan malam asal bisa membeli vitamin atau minyak kayu putih. Di waktu-waktu seperti itu, Maya suka berbicara sendiri di hadapan Tuhan. "Ya Allah, Maya nggak minta mainan, nggak minta baju baru. Maya cuma mau nenek sehat." Air matanya menetes, tapi ia cepat-cepat menyekanya. Ia tahu, kalau nenek bangun dan melihatnya menangis, hati sang nenek akan hancur. Maka Maya belajar menjadi kuat bukan karena ia tidak sedih, tetapi karena ia ingin melindungi satu-satunya cinta yang ia punya. Di usia 12 tahun, Maya sudah menolak banyak hal yang bagi anak seusianya tampak menggoda. Dibelikan mainan, diberi uang cuma-cuma, atau diajak bermain. Pernah suatu kali, seorang wanita kaya yang lewat merasa iba dan memberinya selembar uang 50.000 tanpa membeli nasi kucing. Maya tersenyum dan berkata pelan, "Maaf Bu, kalau ibu nggak beli, Maya nggak bisa bawa uang buat Bu Wati. Ini bukan dagangan Maya sendiri, Maya cuma bantu jualin." Wanita itu tertegun. Beberapa saat kemudian ia kembali, membeli 5 bungkus nasi dan berkata, "Kamu anak hebat." Tapi Maya hanya tersenyum kecil dan kembali duduk di pojok trotoar. Ia tahu, dunia bukan tempat yang selalu adil, dan tidak semua orang akan memahami perjuangannya. Tapi ia juga tahu, kalau ia tetap jujur dan tulus, Tuhan akan melihat semua air mata dan usaha yang ia sembunyikan. Dalam benaknya, Maya tak pernah bermimpi jadi artis atau orang kaya. Ia hanya ingin cukup sehat, cukup makan, cukup punya waktu bersama nenek. Ia tahu hidupnya bukan cerita dongeng, tapi ia juga percaya bahwa keajaiban bisa datang untuk orang-orang yang bersabar dan tidak menyerah. Hari-hari terus berjalan. Maya tetap menjadi bagian dari jalanan kota Madiun, bukan sebagai pengganggu, tapi sebagai saksi hidup dari kasih sayang sejati. Ia bukan anak viral yang diliput media, bukan pula tokoh cerita yang dikenal banyak orang. Tapi di hatinya, ia menyimpan dunia yang tak ternilai, dunia di mana cinta tidak menuntut balasan, pengorbanan tak berharap pujian,
dan perjuangan bukan demi nama, tapi demi orang yang ia cintai. Orang-orang dewasa kerap bicara soal cinta sejati, tapi Maya telah membuktikannya jauh sebelum ia paham arti kata itu. Ia mencintai neneknya tanpa pamrih, merawat dengan tangan kecil yang penuh ketulusan, dan menjalani hidup dengan cara yang begitu luar biasa. Ia memang hanya seorang anak, tapi jiwa dan hatinya begitu dewasa. Ketulusan itu yang kelak akan mengubah takdir Maya. Tapi saat ini, ia tidak peduli soal masa depan. Yang ia pikirkan hanya satu, memastikan neneknya bisa tidur tenang malam ini, dan bangun esok hari dengan senyum yang masih tersisa. Hari itu langit kota Madiun muram sejak pagi. Awan kelabu menggantung seperti tanda dari sesuatu yang tak baik. Maya baru saja selesai membereskan kardus nasi kucingnya dan bersiap pergi ke perempatan, ketika ia mendengar suara batuk neneknya makin keras dari dalam kamar. Ia segera berlari masuk, mendapati sang nenek menggigil hebat dan wajahnya sangat pucat. Nafasnya sesak, seperti tersedak udara. Tubuhnya gemetar, dan tangannya menggenggam erat selimut lusuh. "Nek, Nek jangan takut, Maya di sini," ucap Maya panik. Untuk pertama kalinya, Maya menangis di depan neneknya. Air mata itu bukan karena lelah, bukan karena lapar, tapi karena takut kehilangan satu-satunya orang yang ia cintai di dunia ini. Maya memeluk tubuh kurus itu, sambil membisikkan doa. Tapi tubuh neneknya semakin lemah. Ia mencoba berdiri, mengenakan sandal jepit usang, dan berlari ke warung terdekat untuk meminjam uang demi membeli obat. Tapi Buati tak ada. Maya menunggu di tepi jalan. Hujan mulai turun, dan suara petir menyambar langit kota. Tak ada pilihan lain. Maya menggigit bibirnya, lalu memberanikan diri mengetuk rumah-rumah yang sebelumnya tak pernah ia dekati. "Permisi, saya Maya. Nenek saya sakit. Mohon, bolehkah saya bantu cuci piring atau sapu halaman asal bisa dibayar sekarang?" Beberapa orang hanya menutup pintu. Beberapa menggeleng. Tapi seorang bapak tua akhirnya memberinya uang 10.000, cukup untuk membeli satu strip obat batuk. Itu malam yang panjang. Maya berjaga semalaman, duduk di lantai sambil memegang tangan neneknya, berharap waktu berhenti, dan neneknya bisa tetap bersamanya lebih lama lagi. Dalam kondisi itu, Maya nyaris putus asa. Tapi seperti ada suara dalam hatinya yang membisikkan, "Jangan menyerah. Tuhan melihat semuanya." Ia pun keluar rumah menjelang subuh, berjalan kaki ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Di sana, ia menunduk dalam-dalam, menangis dalam sujudnya. Bukan menangis karena meminta kekayaan, bukan pula karena ingin sekolah atau baju baru, tapi hanya satu permintaan. "Ya Allah, jangan ambil nenek dulu. Aku belum siap sendiri." Setelah sholat, Maya duduk di tangga masjid. Salah satu jamaah laki-laki yang melihatnya mendekat, menanyakan keadaannya. Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjukkan kertas kecil berisi catatan pengobatan dan selembar uang yang basah karena hujan semalam. Laki-laki itu terdiam, lalu mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa, pergi. Maya pun pulang, tak berharap apa-apa, hanya menanti pagi tiba agar bisa memulai jualan kembali. Hari-hari berikutnya, Maya tetap berjualan seperti biasa. Tapi kini tubuhnya semakin kurus, kantung matanya membesar, dan langkahnya tak lagi sekuat dulu. Di rumah, neneknya semakin sering tak sadarkan diri. Tapi Maya tetap memberi makan, membersihkan tubuhnya, dan menyenandungkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Ia percaya, suara hatinya pasti didengar Tuhan. Ia tidak tahu bahwa saat itu, ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya. Suatu sore, saat Maya sedang menjajakan nasi kucing seperti biasa di bawah pohon dekat lampu merah, seorang wanita turun dari mobil sedan putih. Ia mengenakan pakaian rapi, membawa payung, dan mendekat ke Maya. Awalnya Maya mengira wanita itu hanya ingin membeli dagangannya. Tapi wanita itu jongkok, menatap Maya dalam-dalam, dan berkata, "Namamu Maya, ya? Aku sudah memperhatikanmu beberapa hari ini." Maya terkejut. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengulurkan satu bungkus nasi kucing. Tapi wanita itu tidak mengambilnya.
Ia justru menggenggam tangan Maya. "Kamu jualan sendirian terus, ya? Tinggal sama siapa?" tanya wanita itu. Maya menjawab perlahan. "Sama nenek. Dia sakit. Jadi Maya bantu jualan nasi buat beli obat dan makan." Wanita itu bernama Bu Ratna. Ia adalah pemilik rumah makan besar di Madiun. Selama beberapa minggu terakhir, ia melewati jalan itu dan memperhatikan Maya, gadis kecil yang tak pernah merengek, tak pernah mengemis, hanya menjajakan dagangannya dengan penuh sopan dan kesabaran. Ia merasa tersentuh, dan hatinya seperti terpanggil untuk membantu. "Maya, boleh nggak ibu bantu? Nanti kamu bantu di rumah makan ibu, sekalian kita rawat nenek kamu sama-sama," ucapnya dengan lembut. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Maya. Bu Ratna tak hanya menepati janjinya, tapi juga membawa Maya dan neneknya ke rumah sakit untuk dirawat dengan layak. Maya masih ingat bagaimana perasaan hangat menyelimuti hatinya ketika melihat neneknya tidur di ranjang putih, selimut bersih, dan perawat datang memeriksa tiap jam. Air mata Maya kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya. Tak hanya itu, Bu Ratna juga mendaftarkan Maya ke sekolah informal agar ia bisa tetap belajar sambil bekerja paruh waktu di rumah makan. Di sana Maya belajar membaca, menulis, dan bahkan mulai menyukai pelajaran sains. Ia juga membantu mencuci piring, melayani tamu, dan membersihkan meja. Tapi yang paling ia syukuri adalah setiap sore ia bisa pulang ke rumah kecil yang sudah direnovasi oleh Bu Ratna, lalu memeluk neneknya yang kini bisa duduk dan tersenyum kembali. Nenek Maya yang dulunya hanya bisa terbaring kini mulai bisa berjalan pelan-pelan dengan tongkat. Setiap pagi, nenek akan duduk di teras rumah mereka yang baru, menunggu Maya pulang sekolah sambil menenun benang dan bercerita tentang masa kecilnya. Mereka tak lagi bergumul dengan kelaparan, tak lagi khawatir soal obat, dan Maya bisa tidur tanpa rasa cemas di malam hari. Dunia Maya berubah, bukan karena mukjizat besar yang tiba-tiba, tapi karena ketulusan kecil yang terus menerangi langkahnya. Beberapa tahun berlalu, dan Maya tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas dan penuh semangat. Ia tetap rendah hati, tetap membantu di rumah makan, dan tetap merawat neneknya dengan kasih sayang yang tak berubah sedikit pun. Ia mulai dikenal orang sebagai anak kecil yang dulu jualan nasi kucing tapi tetap ceria. Banyak orang terinspirasi oleh kisah hidupnya. Bahkan sekolah-sekolah mulai mengundangnya untuk berbagi cerita. Tapi Maya tak pernah menyombongkan diri. Ia selalu berkata, "Saya hanya cucu yang ingin neneknya sehat." Suatu hari, Maya berdiri di depan kelasnya untuk presentasi tentang cita-cita. Di papan tulis ia menulis dengan huruf besar, "Aku ingin menjadi perawat." Saat ditanya alasannya, ia menjawab, "Karena aku pernah merawat orang yang sangat aku cintai, dan aku tahu rasanya tidak punya siapa-siapa. Aku ingin membantu orang yang sakit, yang lemah, yang merasa sendiri, seperti aku dulu." Kini, Maya bukan lagi sekadar anak jalanan. Ia adalah simbol ketulusan. Ia adalah bukti bahwa cinta yang murni dan kesabaran yang tak pernah goyah mampu membuka pintu rezeki dan kasih Tuhan yang luar biasa. Kisahnya menjadi pelajaran hidup bagi banyak orang, bahwa meski dunia tidak adil, ketulusan hati tetap bisa mengubah takdir. Dan Maya, gadis kecil dari Madiun, membuktikan itu semua dengan cinta yang tak pernah habis untuk neneknya. Nama Maya perlahan mulai dikenal, bukan karena ia viral di media sosial, tapi karena kisahnya menyentuh hati orang-orang yang sempat singgah dalam perjalanannya. Bu Ratna yang dulu menolongnya sering menceritakan ketulusan Maya kepada tamu-tamu rumah makan miliknya. Para pelanggan pun mengenalnya sebagai anak nasi kucing yang merawat neneknya. Beberapa bahkan diam-diam membantu biaya pendidikan Maya, tak ingin dikenal, hanya ingin berbuat baik pada gadis kecil yang dulu tak punya apa-apa selain cinta. Maya tak pernah menyangka bahwa perjuangannya dulu, berlari di tengah hujan, menahan lapar, menolak belas kasihan, akan menjadi kisah yang menginspirasi. Tapi ia tak pernah bangga berlebihan. Ia tetap mencuci piring setelah sekolah, tetap menyuapi neneknya makan, dan tetap menyusun buku-bukunya dengan rapi di rak yang dibelikan Bu Ratna.
Satu-satunya harta berharga yang ia simpan dengan hati-hati adalah sebuah foto usang neneknya saat muda, dan secari kertas yang ditulisnya saat usia 8 tahun. Aku akan jadi cahaya untuk nenekku. Dan memang, Maya benar-benar telah menjadi cahaya. Tidak hanya untuk neneknya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ia mulai aktif di kegiatan sosial, mengunjungi panti asuhan, membagikan makanan untuk anak-anak jalanan, dan mengajak teman-temannya untuk berbagi. Maya sering berkata, "Dulu aku hidup dari ketulusan orang lain, sekarang aku ingin orang lain hidup karena ketulusanku." Kalimat itu menjadi semacam kompas hidup yang ia pegang erat. Namun kehidupan tetap berjalan dengan segala realitasnya. Beberapa tahun setelah Maya mulai sekolah menengah atas, kondisi neneknya mulai menurun lagi. Usia memang tak bisa dilawan. Tubuh Makti yang dulu mulai bisa duduk dan berjalan kini kembali lemah. Ia lebih sering terbaring, pandangannya mulai kabur, dan suaranya semakin pelan. Maya yang kini telah menjadi gadis remaja dengan seragam putih abu-abu tak pernah melewatkan satu malam pun tanpa menyelimuti tubuh neneknya, membacakan ayat Al-Quran di sampingnya, dan memegang erat tangannya. Suatu malam, saat hujan rintik membasahi atap rumah mereka yang kini kokoh dan hangat, nenek Maya memanggil namanya dengan suara pelan. "Maya, kesini, duduklah dekat nenek." Maya pun mendekat, duduk di samping ranjang, dan menggenggam tangan keriput itu. "Nek mau bilang, terima kasih. Kamu anak yang kuat, dan penuh cinta. Nenek bahagia bisa melihatmu tumbuh seperti ini." Air mata Maya tumpah, bukan karena sedih semata, tapi karena takut kehilangan. Tapi ia tahu, malam itu mungkin saat-saat terakhir bersama orang yang paling ia cintai. Maka Maya mencium tangan neneknya, menunduk, dan berbisik. "Maya janji, Nek, Maya akan terus jadi orang baik. Maya akan bahagiakan banyak orang, seperti Maya bahagiakan nenek." Di tengah dinginnya malam, suara napas nenek makin pelan. Dan ketika adzan subuh terdengar, Maya tahu, hatinya kehilangan bagian terbesar dari hidupnya. Kepergian nenek adalah luka terdalam dalam hidup Maya. Dunia seperti berhenti sejenak. Tak ada lagi suara batuk yang biasa membangunkannya. Tak ada lagi tangan lembut yang mengusap kepalanya saat ia pulang sekolah. Maya menangis, merintih dalam diam, dan selama berhari-hari ia merasa seperti separuh jiwanya ikut dikubur bersama neneknya. Rumah terasa hampa. Waktu terasa lambat. Tapi Maya tidak membiarkan luka itu mematikan semangat hidupnya. Ia tahu, menangis boleh, tapi berhenti bukan pilihan. Ia kembali bangkit. Setiap kali merasa rindu, Maya menatap langit malam dan berkata, "Lihat Maya dari sana ya, Nek." Maya masih jaga janji. Ia mulai lebih aktif di sekolah, bergabung dengan organisasi kemanusiaan, dan mengikuti lomba-lomba sosial. Maya mengangkat kisah hidupnya dalam tulisan, puisi, dan ceramah kecil di kampung-kampung. Dan di setiap akhir cerita, ia selalu berkata, "Semua ini bukan karena saya hebat, tapi karena cinta nenek saya yang begitu besar." Ketulusan Maya kini menjadi cahaya yang membimbing banyak anak-anak di lingkungannya. Ia mengajar membaca gratis untuk anak-anak pemulung, mengajarkan mereka untuk tidak malu bermimpi. Di balik senyumnya yang tenang, masih ada luka yang menganga. Tapi Maya menjadikan luka itu sebagai kekuatan. Ia tahu, ada banyak Maya lain di luar sana, anak-anak kecil yang sedang menahan lapar, menjaga orang tuanya yang sakit, dan berharap keajaiban datang. Dan ia ingin menjadi bagian dari keajaiban itu. Tahun demi tahun berlalu. Maya akhirnya berhasil lulus dan melanjutkan kuliah ke jurusan keperawatan di Universitas Negeri dengan beasiswa penuh. Ia tidak hanya diterima karena nilai akademik, tapi juga karena rekam jejak sosial dan semangat luar biasa yang tertanam dalam dirinya. Di kampus, Maya menjadi mahasiswa teladan. Ia tak pernah melupakan asal-usulnya. Bahkan ia tetap pulang setiap akhir pekan untuk membantu di rumah makan Bu Ratna, yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Dalam dunia keperawatan, Maya menemukan dirinya sepenuhnya. Ia belajar tentang luka fisik dan luka batin. Ia memahami bahwa menjadi perawat bukan sekadar memberikan obat,
tapi tentang menghadirkan ketenangan, kasih sayang, dan keberanian. Dan Maya sudah belajar semua itu dari kehidupan, jauh sebelum ia mengenal bangku kuliah. Di usia 21 tahun, Maya resmi menjadi perawat dan bekerja di rumah sakit kota. Hari pertamanya bekerja, ia mengenakan seragam putih dengan senyum haru. Sebelum berangkat, ia berdiri di depan foto neneknya yang tergantung di dinding. "Nek, Maya sudah sampai di titik ini. Semua karena doamu." Dan saat itu, meski tak ada suara, Maya merasa hatinya hangat, seolah ada pelukan lembut dari langit yang menenangkannya. Ia tahu, neneknya selalu ada di setiap langkahnya. Kini Maya dikenal sebagai perawat berhati emas. Ia tak hanya menangani pasien, tapi juga sering menyisihkan gajinya untuk membiayai anak-anak jalanan yang ingin sekolah. Ia menjadi pembicara di banyak seminar tentang kekuatan cinta dan ketulusan. Tapi jika kau tanya pada Maya, apakah ia bahagia? Ia akan menjawab sambil tersenyum, "Aku tak punya banyak hal, tapi aku punya cinta yang dulu diajarkan nenekku. Dan itu lebih dari cukup." Setiap tahun, saat hari ulang tahun neneknya tiba, Maya akan datang ke makam, duduk bersimpuh, dan membacakan surat Yasin dengan suara pelan. Setelah itu, ia akan menceritakan segala pencapaiannya. "Nek, Maya sekarang rawat pasien anak-anak. Maya juga buka kelas belajar gratis. Maya sudah bikin taman baca. Semua ini Maya buat karena Maya janji akan terus jadi cahaya." Dan Maya menepati janjinya. Ia tidak hanya menjadi cahaya untuk neneknya, tapi untuk banyak orang yang tak punya siapa-siapa. Hidupnya adalah bukti bahwa cinta yang tulus tak pernah mati, meski orang yang mencintai telah tiada. Ketulusan Maya mengubah takdir, dan cintanya menjadi warisan yang menginspirasi generasi demi generasi.